Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Beberapa waktu lalu di media sosial sempat heboh dengan seorang mahasiswa bernama Gustav Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Seorang mahasiswa yang menjual foto selfie-nya yang dikumpul selama 5 tahun sebagai aset digital NFT. Ada yang 47.000, bahkan ada satu foto 1,3 miliar. Dan dia berhasil mengantongi kurang lebih 13 miliar rupiah. Efek dari Ghazali Everyday ini, yang setiap hari dia foto dia punya wajah, lalu dia jual itu, banyak orang ikut-ikut selfie. Adu nasib, siapa tahu juga ada yang beli. Siapa tahu ada yang tertarik untuk membelinya. Padahal ini proses yang panjang. Cari platform OpenSea, dijual di platform OpenSea, lalu orang boleh membeli foto selfie-nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, fenomena ketika orang banyak masyarakat ikut-ikutan demam dari Ghazali ini, yang mengambil foto selfie mereka pribadi-pribadi, adalah satu fenomena jalan pintas. Adalah satu mental instan. Orang tidak mau bekerja dan pengen adu nasib keberuntungan. Siapa tahu tiba-tiba kaya raya mendadak seketika itu juga. Hari ini dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana Yesus dicobai dengan 3 hal. Yang pertama, pencobaan berkaitan dengan kebutuhan biologis, makanan. Yang kedua, pencobaan yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomis, kekayaan. Yang ketiga, pencobaan berkaitan dengan kebutuhan psikologis, pengakuan. Biologis jelas, rubah batu ini menjadi roti. Kau lapar toh? Rubah batu ini menjadi roti. Soal ekonomi, semua harta, semua yang saya tunjukkan ini kekayaan dunia yang kau lihat, saya punya. Kalau kau menyembah, jika engkau menyembahku, itu jadi milikmu. Kebutuhan psikologis, jatuhkan dirimu. Kau hebat, hebat, oh hebat. Tetapi menariknya, saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus dicobai oleh iblis dengan motivasi dari iblis yang sangat besar, yakni ingin menggagalkan misi perutusan Yesus, sambil menawarkan hal-hal yang instan dan jalan pintas kepada Yesus, tidak terjadi. Mengapa? Karena Yesus ketika dicobai, semua pencobaan itu disanggah oleh Yesus. Dengan apa? Dengan kalimat awal, ada tertulis. Pencobaan pertama, ubah batu ini menjadi roti. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Wah, iblis lalu, oh hebat ini orang. Semua akan kuberikan kepadamu. Yesus masih tetap bilang, ada tertulis. Kalau misalnya Yesus menyembah, akan diberikan iblis. Yesus bilang ada tertulis.
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pintar nak iblis? Pintar. Kenapa kata-kata Yesus dikutip? Dengan pencobaan ketiga, dia mereferensi kata-kata awal Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini. Oh, pengakuan nih Bapak Ibu. Sebab ada tertulis. Dipikirnya Yesus ini sembar. Apa yang Yesus katakan? Yesus rubah. Pencobaan terakhir Yesus tidak katakan lagi ada tertulis. Kok ikut saya tuh? Saya belok kanan nih. Ada firman. Tegas. Ada tertulis, ada tertulis. Iblis ikut. Kau jatuhkan dirimu karena ada tertulis juga. Malaikat-malaikat akan menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Yesus ketiga kalinya dicobai, dia mengatakan, ada firman. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang datang menjalankan misi perutusan bukan karena kehendaknya. Ketika dia mengatakan ada tertulis, dia mengingat misinya atas kehendak Bapa. Dia merenungkan firman yang berasal dari Bapa dan bukan semau gue. Perjalanan Yesus 40 hari berpuasa di padang gurun juga kurang lebih mengingatkan kita akan masa prapaskah, perjalanan rohani, retret panjang 40 hari prapaskah kita. Sebagaimana ketika Musa dalam bacaan pertama mengingatkan bangsa Israel, kalian punya perjalanan panjang sekali. Nenek moyangmu itu berasal dari Aram dan perjalanan panjang sekali. Bahkan ketika engkau mengembara di padang gurun 40 tahun, setiap mujizat diberikan oleh Allah. Sampai pada akhirnya engkau bebas dari perbudakan di tanah Mesir, masuk dalam tanah terjanji. Engkau bebas dan menang. Saudara-saudariku yang terkasih, kebebasan dan kemenangan ini juga menjadi satu panggilan bagi kita. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa orang-orang yang bebas dan menang adalah orang-orang yang mengakui dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dikatakan tadi dalam bacaan kedua, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kebutuhan yang namanya kebutuhan pastilah mendasar dan kadangkala mendesak. Kebutuhan pasti mendasar dan kadangkala mendesak. Entah itu kebutuhan jasmaniah maupun kebutuhan rohaniah. Entah itu kebutuhan biologis, ekonomis, psikologis, dan kebutuhan lainnya. Tetapi kita harus ingat bahwa semua ini tidak diperoleh dengan jalan instan. Tidak diperoleh dengan jalan pintas. Kita harus berusaha keras, kadangkala berjeri lelah untuk memperolehnya. Bukan sekedar simsalabim. Saudara-saudari yang terkasih, semoga sepanjang retret 40 hari prapaskah kita, khususnya pada pekan prapaskah yang pertama ini, perjalanan rohani kita selalu diwarnai dengan banyak perenungan
akan kehendak Tuhan. Ada tertulis dalam pengajaran-pengajaran iman. Ada tertulis dalam renungan-renungan imam. Ada tertulis dalam perkataan-perkataan firman. Sehingga ketika datang cobaan, dengan tegas dan percaya diri kita bisa berkata, maaf, ada tertulis. Semoga demikian.